Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Engkau yang selalu baik dan selamanya Kau baik bagi kami. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Cintamu ku selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali katakan, memujimu, ku selalu pujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan selamanya. Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia. Kau Bapa yang tak pernah ingkar janji, selamanya Kau setia, selamanya Kau tetap baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kau yang selalu baik, selamanya Kau baik, dan tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau tetap sama, Kau yang berkuasa. Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama. Kau satu-satunya, Yesus.
Yesus, kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu ya Allah. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau Allah yang luar biasa, Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu, bahkan tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau ya Allah. Hanya kepadamu kami berharap, sebab Engkau satu-satunya pribadi yang dapat dipercayai. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin bagi kami yang percaya kepadamu, berserah penuh. Haleluya,
Kami sembah, kami menyembah, memuji namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib, 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 ajaib selamanya. Yesus, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang suka, hanya Engkau, hanya Engkau. Terpuji, terpuji, terpuji namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat penuh, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil. Sebab itu kami percaya dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Kau dahsyat, sebab Kau hebat. Perbuatan-Mu ajaib dan besar bagi kami. Haleluya. 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 Kau setia bagi kami. Engkau tak pernah berubah. Engkau tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta dan segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang,
dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, lurus dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, lurus dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman.
Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Antonius. Oh iya. Shalom Bapak Ibu. Hari ini Shalom. akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Roma 1. Ya, saya bacakan buat kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Roma 1. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci tentang anaknya yang menuruti daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya, namun juga termaksud di antara mereka kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari perikop ini ya, salam Paulus kepada orang-orang Roma bahwa eh, kebenaran Injil sudah dinyatakan sebelum dia datang, yaitu sebelum Paulus, bahwa dari nabi-nabinya, bahwa Injil kebenaran ini sudah disampaikan kepada nabi-nabinya. Dan bahkan kelahiran, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat, itu juga sudah di sebelumnya sudah dituliskan dari nabi-nabi sebelum Paulus gitu. Jadi semua kitab suci ini firman Tuhan, maksudnya itu sudah dinubuatkan sebelum Rasul Paulus menjadi hamba Tuhan. Maksudnya dia mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Paulus menyampaikan bahwa kebenaran firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di Roma, bahwa ada seorang eh, yang benar-benar datang ke dunia ini, itu juru selamat manusia ya, yaitu di ayat 7 katanya, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang telah dipanggil atau orang-orang yang sedang mendengarkan percaya kepada Tuhan Yesus atau dengar kebenaran firman Tuhan, ada damai sejahtera menyertai dia. Jadi kita bersyukur bahwa hari-hari ini kita percaya Tuhan dan kita bersyukur bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan terlebih-lebih kita lagi kalau kita selalu menghidupi kebenaran firman itu setiap hari itu lebih baik karena kita semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Nah, dari Rasul Paulus bagaimana dia ya, kalau dari eh, hari-hari yang berlalu kita bagaimana kisah para rasul, bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup Paulus ketika dia mengambil langkah untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dari Saulus menjadi Paulus, bagaimana dia prosesnya yang luar biasa, tetapi dia sangat menikmati bahwa dia percaya ada penyertaan Tuhan dan dia tahu juga karena Tuhan yang memanggil dia, dia percaya
ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, jadi dari firman Tuhan ini juga, ketika Tuhan telah memilih kita, ketika Tuhan eh, sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, ya percayalah, kita orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur bahwa hari ini kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita terus mempraktekkan firman Tuhan ini dimanapun kita berada. Ya, nah lanjutnya Bapak Ibu, yaitu Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu akan menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Nah, Paulus juga menyampaikan di dalam suratnya ini bagaimana hatinya, kerinduannya untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan di Roma ya. Nah, bagaimana seorang yang sudah dipilih Tuhan, dia mempunyai hati yang begitu besar untuk orang-orang di Roma untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, sikap hati Paulus ini harus kita anak-anak Tuhan juga yang hari-hari ini kita harus mempunyai kerinduan untuk mendoakan mungkin di daerah-daerah atau provinsi-provinsi. Kita harus mendoakan, kita punya kerinduan, atau orang-orang di sekitar kita yang hari-hari ini kita sedang mendoakan untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Jadi kita harus mempunyai hati yang rindu untuk mereka bisa bertobat, rindu untuk mereka bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau setiap kita mempunyai sikap hati seperti ini, banyak orang-orang akan mengenal Tuhan. Ya, ini seorang Paulus menyampaikan isi suratnya kepada orang-orang di Roma. Nah, dan Paulus selalu berdoa buat mereka untuk bisa mereka juga bisa mengenal Tuhan. Nah, jadi lewat hidup kita, kita harus bisa mendoakan orang-orang di sekitar kita. Ya, kita harus mengasihi mereka ketika mereka hidup di dalam dosa. Ya, kita harus mengasihi mereka, kasih tahu bahwa kita jangan engkau hidup dengan dosa seperti itu saja, tapi ada Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosamu, menyelamatkan kamu. Jadi dalam perikop ini bahwa Paulus ingin ke Roma, jadi ada kerinduan dari hatinya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Begitu sebaliknya dengan kita juga, kita harus mempunyai kerinduan yang sungguh-sungguh bahwa kita harus bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita atau di keluarga kita. Ya, dengan cara ya kalau Pak Heri sering menyampaikan ya kita harus menyatakan Injil itu dengan cara yang baik Bapak Ibu ya, dengan hidup yang baik ya, dari lewat hidup kita banyak orang-orang akan mengenal Tuhan ya, dengan
seorang Paulus yang dulu orangnya tidak hidup dengan kebenaran firman Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, maka bahkan pun seorang Paulus menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah dia mengenal Injil, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia punya kerinduan untuk orang juga bisa mengalami seperti dia juga, bahwa ada juru selamat. Ya, nah lanjutnya Bapak Ibu, di ayat eh, 16 lagi judul berikutnya. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi kebenaran firman Tuhan itu di kayak ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, Injil ini Bapak Ibu adalah kekuatan, adalah setiap kita ya, firman Tuhan itu adalah kekuatan kita ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kelemahan kita, ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik, ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Ketika ada orang-orang yang mengecewakan kita, ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Jadi eh, firman Tuhan itu adalah kekuatan setiap kita orang-orang yang percaya ya. Jadi dalam eh, seperti firman Tuhan ini ya, aku dalam hidup ini Bapak Ibu hari-hari ini ketika saya mengalami persoalan-persoalan, mungkin rasanya lemah gitu, tidak mampu, tapi saya mengingat firman Tuhan bahwa mengingatkan lagi ketika saya dalam keadaan itu, tiba-tiba ada firman Tuhan plung, kayak teringat saja gitu, bilang jangan takut, aku sebab aku menyertai kamu. Itu karena kita sering membaca firman, mendengarkan firman Tuhan dalam ketakutan kita, firman itu tiba-tiba datang, itulah yang menguatkan kita. Nah, makanya Rasul Paulus di sini ditulisnya bahwa Injil itulah kekuatan kita gitu. Ya, tanpa Injil kita tidak ada apa-apanya. Nah, lewat juga firman Tuhan itu, Bapak Ibu, lewat firman ini merubah juga cara pikir kita, merubah juga cara hidup kita. Itulah kekuatan Injil. Dari hal-hal kita yang tidak benar, ya. Jadi cara pikir kita yang tidak benar, oleh karena firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu akan merubah cara pikir kita. Dan semakin hari ada hikmat-hikmat Tuhan yang hikmat-hikmat Tuhan kepada kita. Jadi kita anak-anak Tuhan harus rajin membaca kebenaran firman Tuhan, karena itulah apa buku petunjuk untuk kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari kita juga semakin mengenal Bapa. Semakin hari apa yang mau Tuhan mau Bapa mau sampaikan untuk kita lakukan di dunia ini. Jadi penting sekali ya, kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bersyukur ada Koram Deo ini ya, eh, membaca firman, merenungkan firman setiap pagi yang terus-terus ini baik untuk hidup kita Bapak Ibu. Ya, jadi seperti juga Paulus menyatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan kita, kekuatan Allah ya. Karena firman itu adalah Allah sendiri Bapak Ibu. Nah, lanjut di judul perikop Bapak Ibu. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih
Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berakhir mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengupat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, dan tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, jadi dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, bahwa hari-hari ini ya, eh, banyak hal yang terbalik gitu ya. Kalau kita lihat ya, ada di sini tadi bahwa kalau yang hari-hari ini yaitu kita bisa melihat ya bahwa wanita sengama wanita, eh, apa, laki-laki dengan laki-laki ya, ini terbalik nih. Padahal kan Tuhan menciptakan manusia bahwa eh, hanya ada satu, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, hari-hari ini banyak yang eh, terbalik Bapak Ibu. Ya ini ya kita tahu ya bahwa apa yang firman Tuhan ini kan sedang digenapi, sedang berjalan ya Bapak Ibu ya. Makanya firman Tuhan berkata hari-hari ini semakin jahat ya. Banyak hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi kalau kita hari-hari ini jangan heran dengan hal-hal itu. Karena kegenapan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebaliknya buat kita, lewat hal-hal ini apa sih yang harus kita rubah? Ya, sikap kita, hati kita ya, di firman Tuhan ini tadi banyak bilang mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ya, banyak hal-hal ya, ada yang suka menipu apa semuanya. Hari-hari ini orang-orang di dunia ini melakukan yang seperti itu. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita mengikuti gaya dunia ini, hidup di dunia ini. Ingat kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus taat akan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi yang menurut kita di dunia ini itu hal biasa, tetapi kita anak Tuhan itu tidak, jangan kita menghidupinya, itu tidak baik. Karena firman Tuhan berkata di sini tadi di ayat 27, demikian juga suami suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istrinya mereka dan menyala-nyalai berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesetaraan mereka. Dan ini ya Bapak Ibu, jadi hari-hari ini dunia semakin jahat, tetapi kita anak-anak Tuhan jangan kita mengikuti arus perkembangan dunia ini yang begitu yang tidak baik.
Ya Bapak Ibu ya. Jadi di firman Tuhan hari ini menyatakan juga hukum Allah atas kefasikan dan kelaliman. Jadi apa yang kita perbuat pasti kita akan menuainya. Cepat atau lambat kita akan menuainya. Nah, jadi apapun yang hari ini yang kita tabur, ya taburlah yang dengan baik itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, cepat atau lambat kita akan menerimanya. Akibat pasti ada akibat dari hal-hal dosa yang kita perbuat. Ya, jadi ini perenungan yang saya sampaikan buat kita bahwa setiap kita marilah selalu hidup takut akan Tuhan, hidup dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita jangan hidup dengan mengikuti zaman yang begitu yang makin hari ini semakin rusak. Ya, jangan karena kita bukan berasal dari dunia ini, karena kita berasal daripada sorga Bapak Ibu. Jadi di dunia ini bukan tempat kita. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik, akhirnya kita tidak berkenang di hadapan Tuhan. Ya, ini yang saya bisa sampaikan. Mungkin Pak Heri nanti bisa tambahkan lagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya persilakan Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Antonius buat sharing firman pagi hari ini. Tentu ada hal yang menjadi nasihat bagi kita dari firman pagi hari ini. Bagaimana kita harus hidup oleh iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita harus terus praktek 4M setiap hari Bapak Ibu. Supaya kita tidak tercemar. Ya, seperti Wahyu katakan, yang jahat akan semakin jahat, yang cemar semakin cemar, tapi kita yang benar semakin benar, yang kudus kudus. Karena seperti apa yang saya sampaikan di ibadah awal tahun, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat dan semakin jahat. Karena apa itu kejahatan yang paling jahat seperti yang saya katakan? Ya hal-hal yang sebenarnya adalah hal yang jahat tapi dianggap nggak jahat. Hal-hal yang adalah dosa dianggap nggak dosa. Kalau kita baca di perikop terakhir tadi katakan ya LGBT itu jelas dosa. Itu hal yang mendapatkan kelaliman dan murka Tuhan. Tapi bagi orang-orang zaman sekarang itu dianggap biasa. Bahkan pemahaman seperti itu kepada anak-anak muda, bagi mereka juga hal yang udah biasa. Walaupun anak-anak kita mungkin bukan orang-orang terlibat di LGBT, tapi mereka sudah bisa menerima bahwa itu hal yang wajar. Nah, itulah kejahatan yang paling jahat. Makanya kenapa dari kecil anak-anak kita juga harus dijaga dengan doa, dijaga dengan diajari firman Tuhan. Supaya mereka juga boleh tetap memiliki patokan yang benar. Mana yang benar, mana yang dosa itu secara jelas. Nah, sekarang kan sudah semakin abu-abu. Makanya kenapa kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, praktek 4M. Jadi itu pesan penting yang tentunya menjadi pengingat bagi kita di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma di pasal yang pertama. Kalau di pasal perikop yang pertama, ya ini sebatas pengetahuan. Ini ciri khas dari surat-surat Rasul Paulus. Selalu jelas identitas di awal dari Paulus. Makanya kenapa kitab Ibrani itu sampai hari ini ya masih diperdebatkan ya. Apakah itu tulisan Paulus atau bukan. Karena secara karakter tulisan itu mirip seperti tulisan-tulisan Paulus. Tapi identitas spesifik seperti salam dari Paulus itu kan nggak ada. Nah, tapi ya tentu itu bukan hal yang esensi bagi kita, itu pengetahuan. Nah, tapi ada hal yang menarik yang saya dapatkan ketika kita baca khususnya perikop yang kedua Bapak Ibu. Kan kita baru selesai baca kisah para rasul di fasa-fasa terakhir, bagaimana dengan lika-liku, dengan berbagai macam banyak tantangan, rintangan, akhirnya Paulus itu sampai ke Roma dan selama 2 tahun dia di dalam penjara kota di Roma sampai dia eksekusi. Tapi dari
perikop yang kedua surat Roma ini kan kita tahu ternyata untuk datang ke Roma itu merupakan kerinduan dan doa Paulus, Bapak Ibu. Nah, apa yang saya dapat ketika tadi baca, ya, terkadang kita ini minta kepada Tuhan sesuatu dan kemudian Tuhan sedang menjawab doa kita itu, tapi terkadang kita nggak ngerti jalannya, sehingga akhirnya kita bersungut-sungut, kita nggak mau jalani proses itu, karena menurut kita, mana mungkin lah aku minta kok, tapi jalannya seperti ini. Nah, tapi dari kisah ini kita bisa tahu, poin penting Paulus, aku pengen ke Roma, dan aku ingin memberitakan kabar baik, mengunjungi jemaat-jemaat. Tapi ketika prosesnya begitu panjang, bahkan nggak sesuai dengan ekspektasi, dia harus dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu, dia mau dibunuh, sampai akhirnya beberapa kali dia berusaha mendapatkan kelepasan, tapi sampai akhirnya ya ujungnya dia harus banding. Bahkan ketika dia berlayar menuju Roma, hampir-hampir karam, tapi malaikat Tuhan datang, enggak Paulus, engkau enggak akan mati karena karam kapal ini, bahkan karena engkau semua orang di kapal ini enggak akan mati, karena engkau harus ke Roma, karena engkau harus menghadap Kaisar. Jadi mari Bapak Ibu, nikmati saja perjalanan hidup kita, proses hidup kita bersama dengan Tuhan. Sekalipun sepertinya ada istilah jauh api daripada arang ya. Rasanya kita minta kok tapi jalannya kayaknya nggak mungkin nih kayaknya. Kenapa nggak enak seperti ini ya caranya ya untuk mendapatkan apa yang kita minta. Tapi mari, karena memang di dalam Tuhan kan itu Tuhan lebih suka pada proses bukan hasil. Karena hasil atau tujuan dari hidup kita sebenarnya kan sudah jelas sih Bapak Ibu. Apapun jadinya, apapun endingnya, yang penting itu memuliakan Tuhan. Itu sih sebenarnya tujuan goal hidup kita. Dalam kemasan apapun, kita pengen kemana, kita pengen apa, dan ketika Tuhan menjawab, menolong, makanya seperti berkali-kali saya katakan, percaya dan berusaha percaya itu kan dua hal yang berbeda. Orang yang percaya itu ya menyerahkan sepenuhnya keputusan dan caranya kepada Tuhan. Dan orang yang sudah sampai di level itu, dia akan bisa menikmati hidupnya, dia bisa menikmati prosesnya apapun. Sehingga seperti Paulus katakan, baik atau tidak baik keadaannya, dia tetap memberitakan kabar baik. Dan itu yang memang dijalani Paulus. Kita baca dari surat-suratnya nanti, dari hidup Paulus. Dan saya berdoa, kita semua bisa mencapai level iman seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kita bisa menjadi orang yang mengucap syukur dalam segala keadaan, tetap semangat dalam setiap situasi kondisi, bahkan ketika keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan. Apalagi secara daging khususnya. Karena memang roh penurut tapi kan daging lemah. Tapi saya percaya ketika roh kita semakin kuat karena kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang kuat dan setia sampai akhir. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Antonio. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan. Kalau tidak ada, selanjutnya nanti silakan Ibu Ros yang berdoa kalau nggak salah hari ini. Ya, ya, Pak. Oke, nanti Ibu Ros berdoa dan akan ditutup oleh Antonius. Oke, silakan Bu. Ya, mari kita satukan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat hari ini dan juga buat firman-Mu. Biar setiap kami Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hidup kami Tuhan selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Juga kami setiap hari baik melalui Koram Deo maupun pembacaan Alkitab kami, perenungan kami, setiap doa-doa kami Tuhan. Kami selalu Tuhan terhubung dengan Engkau, selalu tahu Tuhan apa yang ingin Engkau kami kerjakan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk peka
terhadap suara-Mu. Setiap langkah kaki kami Tuhan selalu berjalan di dalam rel-Mu Tuhan. Kami tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi setia dan fokus pada Engkau. Berikan kami Tuhan hati yang berbeban untuk selalu menceritakan kebaikan-Mu, hati yang berbeban untuk orang lain Tuhan, menerima keselamatan, anugerah keselamatan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami, pakai hidup kami Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, supaya bisa mengenal Engkau Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hidup dalam keegoisan dan kesia-siaan, tapi kami mau turut dengan Engkau Tuhan. Beri kami hati yang mengasihi dan hati yang berbeban Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau datang Tuhan kembali dengan pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Ongko Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan semakin setiap hari semakin boleh semakin baik keadaan kesehatan Pak Ongko. Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang pulihkan setiap sel di tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jalan di masa tuanya Tuhan, Pak Ongko boleh tetap bergaul dengan Tuhan, tetap setia. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga pakai hidupnya untuk menjadi berkat. Juga kami berdoa untuk Ibu Dorcas, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga beri kekuatan di dalam proses menjalani kemonya Tuhan. Dia juga bisa menguatkan orang lain, menceritakan Engkau Tuhan, dan besar kuasa-Mu Tuhan. Biarlah melalui hidupnya Tuhan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang dikerjakan Ibu Dorcas, biarlah Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan, Kau pegang tangannya selalu. Biarlah dia selalu berhasil Tuhan, di dalam apapun yang dia kerjakan dan memuliakan Engkau. Kami juga serahkan Tuhan, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Setiap pejabat yang ada di dalamnya, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Engkau. Dan biarlah setiap mereka yang mengambil keputusan, biarlah semuanya untuk kebaikan setiap rakyat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami, juga hasil tanahnya, hasil bumi, semua penduduknya, biarlah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan-Mu, di dalam hati-Mu. Kau berkati Tuhan, biarlah Tuhan, Kau curahkan Tuhan, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, biarlah bangsa kami Tuhan, boleh mengalami Tuhan, kembali pertobatan, percaya pada Engkau Tuhan. Terima kasih, itulah kerinduan dan setiap si hati kami di hadapan-Mu, kami serahkan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena Engkau yang punya kemuliaan, kuasa, dan kerajaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, mari kita akhiri doanya Bapak Ibu juga. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Setiap kami yang ada di Koram Deo hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami, Tuhan juga sertai semuanya Tuhan kami dalam hari-hari ini. Bapak, kami tidak lupa juga mendoakan ibadah kami pada
hari ini, bahkan juga besok yang ada di Pelita Community. Tuhan juga berkati sertai semuanya ya Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang eh, hari-hari ini yang bertugas juga Tuhan berkati mereka yang hari ini bahkan yang besok Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu terus Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan menikmati kasih-Mu lewat ibadah ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan Yesus. Kau yang menyertai hidup kami. Mari Bapak Ibu kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Jikalau engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan akan memberkati dan menyertai engkau, bahkan akan melindungi engkau. Ketika engkau akan keluar dari pintu rumahmu, Tuhan akan sertai. Bahkan Tuhan juga akan memberkati apapun hari ini, pekerjaanmu, usahamu, adonanmu. Tuhan juga akan memberkati pernikahanmu, bahkan anak-anakmu, bahkan anak cucumu. Tuhan akan memberkati. Berkat ini diucapkan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan menerimanya. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.